Baginda Nabi Muhammad pada saat itu sudah sangat terlihat sekali, sampai akhirnya Siti Khadijah yang memang merupakan istri yang pintar juga, istri yang cerdas, itu mengirim utusan. Utusannya siapa? Yaitu adalah Maisarah. Maisarah itu bukan nama seorang perempuan ya, tapi Maisarah adalah seorang laki-laki. Yang dimana diutuslah Maisarah untuk mengikuti daripada baginda Nabi, suruh dilaporkan, suruh diceritakan apakah benar ini ada tanda-tanda kenabian di seorang Muhammad ini ataukah bagaimana. Sampai akhirnya Maisarah itu berkata bahwasanya ya, ini adalah merupakan orang yang mendapatkan tanda-tanda daripada kenabian. Kenapa? Karena setiap langkahnya selalu ada yang namanya awan, selalu ada yang namanya bukan cahaya, seperti awan yang selalu memayungi baginda Nabi. Ya. Jadi Nabi itu kalau kemana-mana itu nggak pernah yang kepanasan gitu ya, karena di atasnya itu ada awan yang selalu menutupi daripada matahari langsung ke baginda Nabi. Yang dimana kalau misalkan itu dilihat dari atas, jadi waktu itu ketika di suatu kota, Siti Khadijah itu melihat baginda Nabi itu dari atas lah ya, dari atas. Itu dari atas itu dilihat bahwasanya baginda Nabi itu ada seperti didampingi oleh dua orang atau didampingi oleh dua makhluk sesuatu yang seperti cahaya seperti itu lah ya. Yang itu dilihat daripada Siti Aisyah dari atas, dari atas itu. Siti Aisyah, Khadijah. Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Yang mana itu membuat yakinnya Siti Khadijah bahwasanya Muhammad adalah orang-orang yang bakal nanti akan menjadi seorang. Dari mana tahu? Ya, Siti Khadijah ini ya, orang yang pintar, sering baca-baca kitab-kitab terdahulu segala macamnya, sering baca, tahu bahwasanya ada tanda-tanda yang merupakan nanti ada nabi, yaitu nabi akhir zaman. Ya. Bahkan ya, Siti Khadijah itu nikahin Nabi ya, salah satunya alasannya adalah karena tahu bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Makanya itu kan menikahnya itu di umur 25 ya. Sedangkan Siti Khadijah itu menikah di umur 40, yang statusnya memang janda. Itu sampai umur 40 tahunan kurang lebih. Berarti berapa tahun? Dari 25 ke 40 berapa tahun? 16 tahunan kurang lebih. Itu ya Siti Khadijah itu nunggu apa? Nunggu bahwasanya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi. Makanya ketika peristiwa yang kemarin diceritakan di dalam Gua Hiro, itu sebenarnya pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Itu kan Nabi Muhammad gak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Tapi ketika cerita Nabi kepada seorang istrinya, ke Siti Khadijah, sebenarnya Siti Khadijah itu tahu bahwasanya yang ditemui Nabi adalah seorang malaikat. Makanya ketika nunggu masa-masa itu tuh ya, nunggu antara seorang nabi atau tidaknya itu ya selama 15 tahun ya, barulah diketahui Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan terus yang kedua, dan ini ya faktanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan wanita lain ketika Nabi Muhammad SAW masih maksudnya ketika Siti Khadijah itu masih ada ya. Barulah ketika Siti Khadijah wafat, barulah Nabi menikah dengan yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah Wazaidah binti Huzaimah. Itu adalah ukhtun Maimunah binti Al-Haris di ummiha. Wa kanat tusamma ummul masakin li rahmatiha iyahum wa lam tulabis indahu illa syahrain aw salas. Summa tufiyat wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil baqi. Yang kedua adalah Zainab binti Huzaimah yang merupakan saudari daripada Maimunah binti Haris ya. Dan Zainab binti Huzaimah itu mempunyai julukan yang nama julukannya adalah Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin ya, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena saking sayangnya mereka kepada orang-orang yang miskin, di mana orang-orang miskin itu suka diberikan yang namanya
sodako, suka diberikan yang namanya makanan, saking senangnya sama orang-orang miskin sampai mendapatkan julukan umur masakin atau ibu-ibunya orang miskin. Dan beliau itu wafat, yang dimana wafatnya itu disolati oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dimakamkan oleh baginda Nabi di Baki. Baki itu nama tempat apa namanya, tempat pemakaman yang ada di ini ya, di Saudi ya, Madinah ya, di kota Madinah itu ada pemakaman. Kalau misalkan ibu-ibu yang udah umroh atau pernah haji itu ada pemakaman Baki, disitulah dimakamkannya. Adapun yang kesembilan, faqad dzakaruna an-nadim fi hadil abyad wa hunna lil khayyirna hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zinat dunya wa iqamah maha qaliban lil akhirati indama tulabna minhu nasiban minad dunya fahtarna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini di dalam nakomnya itu ada kalimat khuyirna fakhtarna nabiyyin muktafa, yang artinya mereka memilih sesuatu yang lebih hebat, yang lebih baik dibandingkan dunia dan sisinya, yaitu adalah memilih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana memang mereka itu ketika menikah dengan baginda Nabi, mereka itu seolah-olah itu lebih memilih baginda Nabi dibandingkan dengan zinatul dunia, dengan perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Bahkan mereka ma'iqama ma'hu taliban lil akhirah. Niat mereka menikah dengan Nabi salah satunya adalah untuk mencari akhirat. Tulabuna minhu nasiban minad dunya fahtaruna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diikatkan dengan dunia yang lain, mereka tidak peduli, mereka tidak tergoda, mereka tidak tertarik, tetapi mereka lebih memilih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntuna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'allaina ummati kunna wa usari kunna sarahan jamila. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang terpilih yang meninggalkan dunia untuk mengikuti daripada yang namanya Nabi Muhammad SAW. Walam ihtarakul wahidatin minhunna Allah wa rasulihi wa darul akhirah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memang terpilih oleh Allah